Ini kemarin masih ada sambungan tentang yang pertama itu ada mengenai najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Najis itu juga ada najis yang makfu, ada yang tidak makfu. Lah, kemarin kita tahu bahwasanya yang namanya najis mughalladhah wajib bisa caranya dua. Yang penting benda najisnya harus dihilangkan. Ada jilatan anjing, ambil tisu, bersihkan jilatannya dulu. Terus ambil tanah, taruh di atasnya, langsung siraman sama air. Itu sudah satu. Setelah itu diikuti berapa? 6 siraman lagi. Kan itu katanya 7 siraman, salah satunya dikasih tanah. Mau ditaruh di awal boleh, mau taruh di tengah boleh, mau taruh di akhir juga jelas ya? Paham ya? Jadi, oh ini kena telek anjing, tidak apa-apa, ambilin, dibersihkan, tidak perlu disabuni dulu. Ya, gimana? Setelah itu ambilkan tanah. Kalau tidak tanah, langsung tanahnya dicampur di air yang pertama. Kemudian langsung siramkan. Setelah itu langsung setelahnya 6 siraman tanpa tanah. Jelas ya? Seperti itu tata caranya seperti itu. Ini sing kosong nih. Sing tipe seperti sing tipe. Sing tuwa sing kotor Sing tuwa kecil. Iya. Ya ini sing Albert Einstein gitu. Saya. Terus yang di sini yang perlu di sini juga dimasukkan sama ahli fikih adalah permasalahan dua. Satu, permasalahan mengenai sembelihan. Ya. Ini sekedar tambahan ya. Sembelihan. Yang kedua masalah nikah. Gimana kalau misalkan sembelihan daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, boleh kita makan apa enggak? Boleh. Kalau dari Yahudi, ya, Yahudi, Nasrani sah, boleh kita makan sembelihannya. Paham ya? Selain ini tidak boleh. Selainnya haram. Selain daripada Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, kejawen itu pakai bertuhan. Tidak ada. Itu sudah. Majusi apa saja bisa. Majusi itu maksudnya agama Zoroaster. Itu mereka, kenapa? Alasannya dikarenakan mereka itu ketika menyembelih bukan untuk nama Allah. Ya. Oh ini saya punya tukang sembelih orang Kristen, silakan dia mau sembelih, tidak masalah. Hindu, Buddha, tak tahu etnisnya apa terserah. Arab jadi Hindu misalkan, ada orang Arab Hindu, dia mau menyembelih fasih bahasa Arab. Dulu pernah baca Quran, sekarang Hindu, sembelihannya haram. Yang kedua masalah pernikahan. Nah nih, nikah. Dulu nikah sama Yahudi, nikah sama Nasrani boleh. Kalau perempuannya non-Islam, Yahudi atau apa Nasrani. Tapi kalau sekarang syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Kenapa? Syaratnya untuk supaya bisa seorang Islam laki mau menikah kepada yang Yahudi atau Nasrani, bisanya adalah kalau bisa dipastikan nenek moyangnya orang ini tadi pernah ketemu Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Isa. Dan itu untuk di-track seperti itu sulit. Meskipun orang Israel sendiri, karena mereka semuanya adalah pendah. Jadi untuk menemukan yang
natural betul seperti itu tidak ada. Jadi makanya sekarang ini Islam mau kawin dengan Kristen atau kawin dengan Yahudi sudah tidak diperbolehkan. Ya. Jadi dikasih persyaratan yang ketat. Loh, kalau kawin sama yang Yahudi, kawin sama Hindu atau Buddha, tambah tidak boleh. Tambah tidak boleh. Maksudnya kalau perempuannya Hindu atau perempuannya Buddha tidak boleh. Apalagi nek sing lanang sing bukan koncoan temenan tidak jadi masalah. Tapi sudah kita lihat kebanyakan pertama pertemanan lama-lama tidak tahu beldok dewe, mari beldok dewe, wis terpaksa akhirnya ikatut sama agamanya orang. Sampai sudah tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'an Karim ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dikhianati, tidak diakui. Terus kamu hanya apa belani wong lanang kayak gini, ya, atau apa belani wong wedok kayak gini, akhirnya engkau korbankan akhiratmu, engkau korbankan urusan surgamu. Sungguh engkau tidak diuntungkan. Maka tidak sah sama sekali. Oh, tidak, saya mau bikin di luar negeri sekarang. Mau bikin di luar negeri, mau bikin di Prancis, zakarmu bebas. Tapi ono koridor agama ya seperti ini, paham ya? Kalau sampai tanya hukumnya seperti ini, paham? Nah, jadi kalau perempuan dulu ini, misalkan dia itu bapaknya Kristen, tapi ibunya Hindu, ya itu dimelok sing dianggap kayak anunya ibunya, gitu. Jadi tetap tidak sah kecuali kalau orang ini tadi masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah masuk ke dalam agama Islam ya sudah, semuanya bisa diterima. Al-Quran itu mengatakan meskipun kamu kagum dengan lelaki musyrik, maka yang lelaki yang budak lebih bagus, meskipun yang penting dia orang ada perempuan musyrik atau perempuan kafir cantik, masih lebih bagus perempuan budak yang muslim daripada apa? Daripada yang menggiurkan. Karena itu apa? Cuman potongan saja. Jadi kalau kita mau milih, kalau orang dulu kan milih apa? Bibit, bebet, bisa tahu salah. Nah, cuman kalau zaman sekarang ini dikarenakan kurangnya pendidikan agama Islam, jadi akhirnya nggak jeli di dalam memilih. Pas melo artis itu gak bisa jamin surgamu, Pak. Nggih, gak bisa jamin surga. Sudah. Begitu juga sembelihan mereka. Orang yang selain Yahudi dan Nasrani gak bisa. Ada orang Cina bikin restoran halal. Mohon maaf. Apa agamanya? Konghucu. Oh, saya kalau nyembelih ini pakai kalau yang nyembelih dia yang Anda makan ini tidak bisa. Tapi kalau misalkan yang nyembelih itu karyawannya dia, orang Islam dan lain sebagainya, tidak apa-apa, halal saja. Ya, jelas ya. Jadi kalau sampai touring mau ke Bali, mau ke apa, ingat meskipun orang Bali punya ini restoran halal, wis ojo bisik. Kudu hati-hati kecuali kalau memang dia itu adalah muslim. Ternyata dia Hindu, Hindu atau tidak bisa. Mohon maaf ya seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada kemasukan barang yang haram di dalam tubuh kita, doa kita ini juga terhalang berapa? 40 hari. Kak keterima ya seperti itu. Jelas ya nih ya, jadi sekedar tambahan. Kemudian ada najis yang namanya mutawassito. Mutawassito itu dibagi dua. Satu nampak bendanya, ya, nampak benda najis aini namanya. Yang kedua sudah hilang bendanya, namanya apa? Najis. Hukumnya saja najis. Hukmiyah. Wis gak ono rasane, gak ono baunya, gak ada warna. Kalau yang atas ini masih ada rasa, ada bau, ada.
Maka kalau yang ini harus dihilangkan. Meskipun 2 kucekan, 3 kucekan harus dihilangkan. Oh sudah, tapi masih tersisa warnanya. Warnanya ini agak sulit untuk dihilangkan, maka berubah namanya najis hukmi. Berubah namanya najis apa? Hukmiyah. Najis hukmiyah apa? Ya cuma dihukumi najis ya. Kalau begitu cukup disiram air sudah selesai. Jadi kalau misalkan najis itu tidak bisa dihilangkan kecuali tidak bisa dihilangkan kecuali hanya tinggal dipotong, ya kan? Ya, maka seperti itu najisnya menjadi apa? Dimaafkan, ya. Najisnya apa? Dimaafkan. Seperti itu. Makanya sampai kalau punya spray bed dikencingi, jangan langsung disiram air dulu, jangan. Biar disik. Angin-anginan disik wis nek soro ditokno teko kamar, angin-anginan disik. Paham tak? Lah engko nek wis diangin-angini, kira-kira itu dia sudah apa? Ngerembes ke dalam sudah tidak ada kecuali ya cuma tinggal baunya sedikit. Biarkan dulu. Nanti kalau sudah ambilkan semprotan air, semprotan gitu. Jangan dicampur sabun. Ini ada sing takok iki dicampur sabun. Hah? Ono tak? Boleh. Oh, boleh. Iya, Mas kemarin sok pergi sinyal. Jadi cukup disemprot gini. Kita lewat di jalan, kemarin habis kencingin kucing. Kena sinar matahari, seret. Kiranya bisa ya, kelihatannya unsur-unsurnya sudah tidak ada. Saya duduk di situ boleh apa enggak? Boleh. Asal tidak basah, Bu. Ya. Oh enggak, sudah 2 hari sudah. Ya kira-kira ini tadi sudah namanya sudah. Lho iki ngecap. Apa jenenge bekas iku meskipun bekasnya ngecap ada pulaunya dan lain sebagainya tidak ada. Jelas ya? Jadi sampai jangan terlalu banyak was. Kemudian mutawassito sudah. Mukhaffaf. Najis mukhaffaf ini najisnya anak kecil. Anak kecil yang laki-laki usianya di bawah 2 tahun masih nyusu, artinya kebanyakan makanan itu susu, ya sesekali dapat obat tak apa-apa, atau misalkan dia di teknik dikasih kurma atau dikasih madu sesekali tidak apa-apa, ya bukan makanan utamanya, jadi bukan sudah dikasih bubur tapi masih minum susu dan usianya di bawah 2 tahun, dia adalah bayi laki-laki, kemudian kencing di tempat Anda. Bagaimana? Wis biarno. Ya. Apa langsung aslinya meskipun dia itu dikatakan mukhaffafah kalau najisnya sudah kering. Paham ya? Kalau najisnya sudah kering sampai tinggal ambil air, enggak usah pakai dicuci. Kalau dicuci itu kan bajunya kita keluarkan atau kita ginikan baru kita siram air. Ini enggak usah disiram apa? Ambil semprotan air, semprotkan. Jelas ya? Tapi jangan semprotan tipis-tipis, semprotannya itu agak apa? Jelas ya? Seperti itu. Itu saya kira bab najis sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan lagi di dalamnya? Iya. Ya. Itu kan ada 2 poin di situ untuk penyikapan terhadap Nasrani dan Yahudi. 1 masalah pembelian, 2 masalah nikah. Iya. Kalau nikah itu sampai harus nge-stres dan harus ditutupi, artinya kan back off, mundur belakang jauh. Tapi hasil terakhir sekarang nggak boleh. Sudah tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Oke, kalau yang untuk pembelian itu dinisbatkan sampai Yahudi. Oh, enggak. Oh. Kalau Yahudi pokoknya sampai itu orang Kristen sih nyembelih siapa? Atau Yahudi yang nyembelih apa? Ngerti tak? Ya. Yang salah. Nasrani sekarang ini. Iya, Nasrani sekarang. Karena mereka masih berkeyakinan Allah Tuhannya, cuma diduakan saja. Paham tak sampai? Disekutukan.
Paham ya? Jelas ya? Saya pikir itu dinisbatkan pada era-era Yahudi Nasrani. Oh enggak, dulu para sahabat datang ke negeri Romawi, mereka itu masuk ke sana, mereka makan dari sembelihannya orang Yahudi, mereka makan dari sembelihannya orang Nasrani. Dan itu tidak repot mereka itu. Paham? Ya. Mana Ustaz ya? Soalnya sekarang ini ya, yang membedakan Yahudi Nasrani yang di zaman Rasulullah dulu atau yang sekarang itu beda. Jadi saya pikir tadi penyembelihan dan di era mereka kita bisa terima itu. Oh tidak, di era kita juga karena sama waduh nyembah patung kita. Mereka di zamannya Nabi SAW juga nyembah patung, meskipun meyakini Allah sebagai Tuhan. Tuhan anak, Tuhan Allah, Tuhan Tuhan, Kudus. ya 3 itu. Aku udah apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Jadi itu sama di zaman sahabat sama zaman kita sekarang sama. Berarti kalau saya jalan ke Inggris gitu makan daging di sana tidak apa-apa. Loh, lihat dulu dagingnya. Ya daging sapi gitu. Kalau daging sapi, ya Tidak apa-apa. ya. Tapi kan sekarang ini kalau sampai lihat mereka nyembelih daun, saya tidak ada disembelih. Oh, nah itu. Itu kan sapi ini dicekuk, Loh iya kan dicekuk sapi ini, digempok gebet, ya kan? Ya, jelas tak? Ya. Pasrah ya. Roti Indomie apa cekok? Saya tanya Inggris kami loh. kagak imo. Tapi kalau sampai ke Inggris Timur bisa. Asal Ya, ini jelas ya sudah ya. Ya, jelas ya. Nah, jangan sampai nanti tidak jelas, kalau tidak jelas saya akan repot. Kamu sudah jelas tadi ya? Jelas. Sebenarnya, kok aku ini kok di juara ngawur ini apa sih? Ya saja yang penting selama sampai itu tidak merasa orang ini tadi adalah, artinya kalau ada syarat-syaratnya itu tadi sudah sah, ya sudah makan saja, tidak masalah selama tidak ada keraguan ini akan apa namanya akan ada keharamannya gitu loh. Tapi cuman sekarang di Inggris sak bludak sama nggak tahu nama di London itu halal di mana-mana. Justru orang bolehnya sendiri lebih interest kepada yang halal daripada yang tidak halal. Kenapa? Karena mereka tahu karena yang halal ini jelas. Bukan karena sesuai dengan agama Islam, tidak. Kebersihannya, higienisnya itu jelas. Paham ya? Jadi Islam ini sudah ngasih porsi terbaik. Kenapa kita kok tidak boleh terlalu setia kepada Kristen sama Yahudi? Kenapa? Kan itu sempat itu di surat Al-Maidah yang jadi repot-repot itu ya kan, jangan kamu jadikan pemimpin dan lain. Kenapa sih? Karena mereka mempermainkan agama kita. Kita ini dianggap kelas rendah sama mereka. Lalu, wong sing nganggep kok rendah ini apa mbok bela dulu kan? Ya, sedangkan sudah jelas ada manhaj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas itu sekarang. Enggak usah. Yang penting jelas siapa pernah di sini ya. Jelas semua buatan. Jelas makan banget. Jadi bagi yang muda-muda jadi kalau bagi yang muda-muda kalau mau cari pasangan yang betul. Jangan sampai hanya karena ojo dicekoki cinta. Dicekoki cinta, pokon hubungan ambek iki opo? Ya mohon maaf. Kono Mas opo bodohmu? Cinta, preketek. Ya. Ya maaf aku bisa kena. Senta. Ini kalau sama nonis, nek ambek nonis sampai ditawari di koncoan gitu apa dicekoki cinta, preketek. Entut birut. Wis maaf bae. Ya. Mukia, Beb. Mukia. Apa itu? Tahu, kamu istilah. Ya, itu tadi.
sendiri kan? Oh enggak ada. Saya tidak punya cerita itu. Iya. Bukan cuman sekarang ini kita lihat, namanya satu orang Jawa ini baik, gampang bergaul, gampang masuk. Di api titik, kabeh diserap. Iya. Apalagi generasi Z sekarang ini ada jelas. Kudungan, masih kudungan, akeh korbane ndak. Masuk. Iya tadi. Ya sampai kalau mau nyari sekalian, kita kalau perlu kita terjun untuk kita kasih akhlak Islam yang bagus, kita tunjukkan yang bagus ya. Kita tidak membedakan tapi tegas. Islam itu tidak pernah membedakan siapapun. Mereka toleransi asal karakter Islamnya itu tidak dihinakan. Sampai. Saya pengajian Ramadan. Saya pernah pengajian Ramadan zamannya adiknya Abu Muhammad. Zainab. Kakak. Oh kakak. Subhanallah. Kalian. Apa jenenge kakak ya? Kakak. Adik sih. Enggak, kakak. Adik apa kakak? Kakak. Mana? Saya enggak tahu. Meeting. Itu diacarakan di apa dulu? WM. Widya Mandala. Sampai tahu, saya waktu di Widya Mandala itu pertama masuk dibilang warna abut. Tapi subhanallah banyaknya itu. Ya ada yang maksudnya anuan orang kampusnya, yang Kristennya juga ada, yang Islamnya juga ada. Ya sebenarnya itu kan acaranya itu kan karena untuk di WM itu biasanya kan untuk workernya saja, buka bersama-sama. Tapi mereka juga tanya-tanya dan lain sebagainya. Waktu sholat, iki aula ya salipe. Aku ya apa? Nggak masuk apa ya jalan masjid kan tidak mungkin. Sholat ya sholat, tidak ada masalah. Allahu Akbar. Saya tidak menunjukkan kekakuan dan sebagainya, saya tidak ada urusan. Loh kok mau ini ada anunya? Saya tidak nyembah salib, salib kan punyanya kamu. Ini bagi saya apa? Aksesoris saja. Kok pusing sampai ada apa? Aksesoris. Paham ya? Seperti itu. Ini tentang ketuhanan. Saya lagi udah di sini, saya tidak lihat gini, tidak ada urusan. Tidak mungkin saya akan suruh, turunkan ini. Tidak, nah, makanya di sini dikatakan hukum sholat di gereja apa? Sahnya itu sah. Ada darurat atau kondisi. Saya tahu. Wong Surabaya nek kepepet darurat, kabeh darurat. Ngono di sini. Hukum sholat di gereja hukumnya aslinya adalah makruh. Tapi kalau tidak dapat izin dari pihaknya maka jadi haram. Karena kita trespassing. Apa namanya trespassing itu? Melintas batas. Ngelewat batas. Offset. Ya, silakan. Kalau masuk Enggak masalah. Masuk gereja. Sekarang saya tanya, masuk itu harus ada purpose-nya dulu. Ya. Kita ente sama saya di gereja itu dianggap domba sesat. Jadi istilahnya kalau kamu masuk di sana, kemudian kamu mengadakan apa yang di sana dan lain sebagainya, itu sama saja bagi mereka kamu itu layaknya permainan. Paham ya? Permainan. Toleransi boleh, tapi enggak. Toleransi itu yang penting enggak ganggu orang. Dan ada di sebagian daerah kayak di Manado. Manado ini sudah sekretaris sekretaris masjid orang Kristen, sekretaris gereja orang Islam. Nah, di seperti ini gimana? Oh ya, gimana Beb? Ya, yang penting jaga jarak masing-masing. Dibilang, saya ketemu sama sekretaris yang Kristen itu, bilang, buat apa kan?
Ngana mau bikin apa? Kamu mau bikin apa kamu ini? Ini bukan rumah Ngana yang sebelah sana. Masa kamu ngurus rumahnya orang? Oh ya betul, nggak jadi. Akhirnya dia mundur. Sama di situ, sama ada oblik ini. Ngurus ini gak tuh. Apa pentingnya? Masalah kamu ganggu atau tidak ganggu itu dari dirimu sendiri. Kalau memang kamu lakaran orang baik, kamu nggak akan ganggu orang. Ngapain kepo? Ya benar. Apa kepo? Buat apa? Artinya orang kepo itu orang miskin, Pak. Dia nganggap agamanya miskin, akhirnya kepo kepada yang lain. Tapi kalau kamu anggap agamamu kaya, kamu nggak akan kepo dan tidak akan butuh. Malah kalau ketika kamu nggak butuh, ketika kamu nggak kepo, mereka yang akan kepo kepada kita. Paham kan? Ya. Jadi kita bukan masuk saja terus sampai mau pakai buat apa? Apalagi sekarang landasannya ajarannya itu dibilang kasih sik. Sampai kalau tak bukakan yang ada di Injilnya harus itu harus. Oh ini orang-orang gini harus dibunuh. Ya apa? Anak kecil, kalau perlu anak kecil ini dibunuh. Berat. Bisa itu nggak bahas PT ini. Duh, sampai jam apa tuh? Ya, saya tidak niat untuk menceramai ya, tapi cuma ya seperti itu. Kembali ke laptop. Sekarang sing takut kok sing rame iya. Sama Albert Einstein Sampai show ini. Halo. Mengenai sholatnya orang sakit, ya. Ini nanti akan berkaitan dengan tayamum ya. Orang sakit ini, yang pertama kita tidak boleh terlalu maksa. Sakit itu ada dua, ada sakit yang digawe-gawe mek ringan, ada sakit memang parah. Ya. Jadi ini saya minta hanya untuk di sini aja ya. Saya minta untuk di sini saja. Nanti kalau sampai kurang paham, aku ngadep terus kesel bos. Aku tak tunggu. Oke. Ini nanti sampai bisa tanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan saja dari kitab Bughyatul Mustasyidin ya. Di sini dikatakan bagi orang yang sakit wajib untuk tetap menjalankan sholat sesuai dengan syaratnya dan rukunnya, termasuk menghindarkan apa saja yang membatalkannya. Tata caranya bisa fleksibel, bisa berdiri, kalau nggak bisa berdiri apa? Duduk, nggak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, rebahan, ya kan? Rebahan. Berbaring itu dia kan masih ngadep kanan, ya. Kalau miring kanan. Kalau rebahan, kakinya ngadep kiblat, ya. Kepalanya agak diangkat dengan panjang. Ya. Kalau sudah di atas itu sudah tidak bisa semuanya, apa? Ya disolati. Nah, itu namanya yang kita kenal yang terakhir itu dengan nama apa? Sholat menggunakan apa? Isyarat mata. Paham ya? Jadi dia mikir sujud, mikir ruku, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, cara yang paling gampang bagi orang sakit yang masih dia ada ikatan najis, seperti dia ada kateter. Kateter itu kan sambung ke dalam, kencingnya keluar terus tidak bisa. Lah, sambungan najis ini tadi ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, menjadikan Pakmu dipanggil ya, Pakmu. Disuruh kalau bagi yang kena gitu sholat sebisanya. Saya tidak bisa ke kamar mandi, saya mau tayamum. Boleh apa enggak? Boleh tayamum, tapi nek sampai
sambungan ambek kateter padha wae sembayange sik tetep ndak sah. Ngerti lagi? Dikono iki. Jadi gimana sholatnya? Sholat hormat waktu. Usolli fardhul asri hormat waktu. Allahu Akbar. Ndak perlu ngadep kiblat, ndak perlu ngadep mana. Sakarepmu. Ora ngadep kene, ngadep kono, ngadep dukun, ngadep mburi, sakarepmu. Sembahyang ngambil turu, sembahyang ngambil lungguh, sakarepmu. Kenapa? Karena kamu masih terikat. Manfaat dari sholat hormat waktu ini adalah supaya tidak tercatat dosa titik itu. Paham gak? Nanti kalau sudah sehat maka wajib digodok sebisanya. Wajib digodoknya apa sebisanya. Jadi kalau waktu ini ono wong loro itu kemarin kalau kudu godok, jangan dibikin big problem bos. Ngerti tak? Ya, jangan dibikin big problem. Poin pertama sudah kita tahu. Bisa apa enggak? Tahu ya, poin pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang kayak zaman nih siapa itu? Sing berikan ini. Ingin nih. Apa jenenge? Dikip kabeh seluruh badan. Dikatakan menurut sebagian madhab seperti madhab Abu Hanifah, kalau bagi orang yang kesulitan untuk menunduk dengan kepala karena sulit jadi betul-betul sakit, ada jenis sakit itu dikarenakan model darah tingginya tinggi, darah tingginya itu naik, dia itu tidak boleh gerak kepalanya. Itu kemarin pasien di depan yang ketika saya sakit, pasien depan saya gue gak boleh gerak deh. Itu kalau di dalam mazhab Abu Hanifah, orang seperti itu kalau dia sudah tidak bisa menggerakkan kepala, ya, karena dianggap bahaya, maka saat itu kalau tidak sholat pun tidak apa. Paham ya? Tidak sholat pun tidak apa. Tapi di dalam mazhab kita, pokoknya sholat saja dengan niat apa? Hormat waktu. Jelas ya, seperti itu. Jadi itu tadi yang pertama. Kemudian kalau seandainya orang itu bisa sholat tapi pakai bantuan orang lain, harus dibangunkan, harus didudukkan, harus diinikan. Pas suatu saat tidak ada yang jaga di rumah itu dan dia tidak bisa, gimana? Badannya lemah, otaknya mau dipakai 100% tidak bisa. Disuruh mikir untuk sholat hormat waktu, lali-lalian, ya. Maka di dalam hal ini, di sini dikatakan illa in lahiqathu masyaqqatun bi fi'lil ghair aw kanat najasah takhruju minhu da'iman. Jadi kalau ada orang itu harus pakai bantuan orang lain untuk membersihkan najisnya, untuk membersihkan apanya perlu bantuan orang lain. Kalaupun luput sholatnya, ya, menurut Imam Madhab Abu Hanifah, maka dia tidak terkena dosa. Kalau luput, jadi gini loh Bu, gampangnya begini. Nek sampean kesorowan ngurus wong iki, sampean punya anak, punya suami, punya ini, ya, ngurus ibu ini sulit. Sesekali sampean itu capek, tidak sempat keurus ini ibu, hingga mau ngajari lagi untuk niat sholat ini lagi, repot. Paham ya sampean? Maka boleh ikut mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak terkena kewajiban sholat. Paham ya? Tidak terkena kewajiban sholat. Kalau di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tetap wajib meskipun dengan cara hormat waktu. Lah, kalau sampai kecapean, lah yo wis wong loro koyo ngene, sik dikongkon sembayang, sik ono wae, sik jangan kesusu sampai ini. Ini ada di dalam fikih ini, ada kembangannya macam-macam.
Jadi kalau misalkan orang itu sulit untuk diingatkan, paham tak sampai? Atau dia harus dibantu untuk bangunnya, atau harus diberseni dulu dari najis-najisnya, boleh sampai pakai cara ini sesekali saja, tidak sampai urus. Dalam arti kalau dia dalam keadaan istirahat hingga keluar waktu sholatnya sesekali tidak apa-apa. Karena apa? Jadi diniatkan untuk memakai apa? Pendapat yang ada di dalam mazhab Hanafi. Jelas ya? Itu tadi. Jadi kalau orang bisa berwudu pakai wudu, tidak bisa berwudu boleh dengan tayamum. Nah, kalau di mazhab Syafi'i ini tetap, kalau tidak bisa tayamum sudah langsung gampang aja sholatnya apa? Hormat waktu. Nah, ada di dalam beberapa mazhab yang lain itu mereka mengatakan, saya tidak punya biaya untuk nyewa penjaga, sing rawat ibu itu, sing ngwuduki, sing gak ono, sulit. Gimana? Menurut sebagian daripada mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki, kalau misalkan harus pakai biaya daripada orang lain, harus bayar orang lain, maka dia bisa, kalau dalam mazhab Maliki boleh sholat meskipun tidak pakai bersuci. Ini bisa sampai terapkan untuk sampai sendiri pas tepat awak muda duit bokek, pas sampai sudah lemah terkoyak di atas apa tempat di atas tempat itu tidak ada yang nulungi, ya sudah sholat saja pakai digodok. Kalau dalam mazhab Maliki tidak pakai digodok. Tapi di dalam mazhab Abu Hanifah bahkan sudah mereka mengatakan apa? Kalau misalkan ribet, agak sulit, artinya orang itu tidak mampu, maka tidak diwajibkan. Nah ini bisa kita pakai pada kondisi-kondisi tertentu. Jelas ya seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi istilahnya gampangnya ringkasannya itu adalah lakukanlah sholat sebisa Anda. Kalau baik yang jaga kalau bagi yang nangani yang sakit atau yang orang sakit itu, artinya ini bagi pasiennya ya, bagi orang yang sakit sendiri. Jadi sampai jangan pakai bilang nanti di rumah sakit, loh ini harus dihadapkan kiblat, ini loh ini rumah sakit gak bisa sampai tidak bisa sampai tuh, paham ya? Sebisa mungkin. Cuman orang itu harus didorong untuk sholat bu, pilih kali Gusti Allah, gitu ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Sekarang kita akan membahas tentang bab tayamum. Jadi biar apa? Setelah bab najis ini kita akan membahas bab tayamum. Ya. Tayamum ini adalah artinya memakaikan tanah pada wajah, pada tangan, memakaikan tanah atau debu. Debu tidak boleh dari tembok, tak bisa. Paham gak? Kalau di dalam mazhab Syafi'i harus debu asli, asli. Kecampuran kapur nggak boleh, kecampur semen tidak boleh. Harus apa? Harus berupa tanah, ya. Seperti itu. Tayamum ini memiliki hukum. Yang pertama wajib kalau seandainya khawatir kalau airnya dipakai untuk wudhu dia kehausan bisa mati. Maka harus apa? Harus tayamum. Ada airnya tapi untuk dipakaikan untuk saya kasihkan minumnya kepada anjing saya atau kepada kuda saya, kasihkan kepada kuda dan anjing, tak apa-apa, Anda tayamum. Ada ini mau saya kasihkan kepada babi, jangan, babi biar jangan dikasih. Ini kepada orang yang nggak sholat. Kalau orang nggak sholat sudah mestinya dia dihukum. Jadi kalau orang nggak sholat itu 3 kali dia tidak sholat, itu nanti kalau pengadilan agama Islam di negara Islam zaman dulu itu disuruh ayo sholat, tak mau. Sampai 2 kali tidak sholat, maka dia sudah dihukum mati.
Kalau orang seperti itu, orang yang sengaja meninggalkan sholat, jangan dikasih air. Artinya apa? Airnya kepepet antara ngai orang ini sama untuk dipakai wudhu, ya kita pakai untuk apa, Bu? Wudhu. Jelas ya, seperti itu. Yang kedua adalah mubah. Ada orang bisa pakai air, tapi airnya ini dijual dengan harga yang mahal. Berarti kan sama saja tidak ada. Saat itu boleh dia pakai tayamum. Dia boleh pakai tayamum, sehingga kalau dia pakai tayamum, maka sholatnya tetap apa? Tetap sah. Nah, yang haram kapan yang haram itu tadi? Yang haram kalau seandainya dia ngambil tanahnya orang lain. Tanah orang lain ya diambil, digunakan untuk tayamum. Nah, itu tidak boleh. Atau misalkan ada air tapi dia tetap milih tayamum. Ada air yang cukup untuk wudhu, dia tidak mau wudhu, saya tayamum aja. Saya lebih senang tayamum. Oh enggak. Maka itu tidak sah tayamumnya dan hukumnya tetap apa? Haram kalau dilakukan. Kedinginan, katun. Tak dungakno sampai berangkat Turki kabeh. Amin. Travel nang di Turki bisa ke Turki kita ini? Bisa. Turki bisa. Bisa, Turki Mamik. Nah, ya. Kita dulu waktu ke Turki turun subuh, itu musim dingin. Dingin itu kalau sudah kadung dingin sampai kadung niku koyok kesetrum gitu. Orang Turki itu heran. Begitu tuh kita turun dari pesawat sebelum subuh, begitu subuh yang kita cari apa? Yang kita cari masjid untuk sholat subuh. Mana ya? Situ menandakan sebagai besar di sana itu tidak kapan sembahyangnya? Kok wis tuwa sembahyang. Wis tuwa tobat dadi segala sembarang kali. Ketika kedinginan seperti itu, boleh nggak kita pakai tayamum? Boleh. Sholatnya sah apa enggak? Sah untuk saat itu. Tapi nanti kalau sudah tidak dingin, sahabat harus pakai apa? Air dan sholatnya tadi diganti. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian yang menyebabkan kita boleh tayamum itu yang pertama adalah tidak adanya air. Atau adanya air, cuman airnya ini tadi terhalang oleh binatang buas. Atau kondisinya tidak aman. Ya, di hutan misalkan. Di daerah yang jarang ada air, sulit untuk mencari air. Gimana? Ya sudah, tayamum saja. Tayamum saja. Urusan nanti kalau sudah pulang baru dapat air, baru bisa kita ganti. Yang cukup tayamum saja, nggak pakai adanya yang tidak perlu pakai mengulang sholat adalah kalau di tempat yang daerah itu memang jarang ada airnya atau sulit untuk bisa cari air. Ya. Sulit cari air. Nah, maka yang kalau kebiasaan memang di daerah itu sudah jarang ada airnya, maka di saat itu apa? Boleh tayamum dan tidak perlu ganti sholat. Tak perlu ganti sholat kalau memang di daerah itu kebanyakannya adalah apa? Tidak ada air. Jelas ya? Seperti itu. Yang ketiga adalah sakit. Tepak sakit sampean. Sakit pakai apa namanya perban. Nah, kalau pakai perban itu semoga Tuhan memberkati. Loh, artinya apa? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum itu apa? Semoga Tuhan memberkati. Ketika sakit, kalau sakitnya itu memang tidak boleh kena air, boleh pakai perban. Kalau perbannya itu dipakai di wajah atau di tangan, ya Anda boleh tayamum, ya. Tapi nanti setelah sembuh, sholat yang Anda pakai dengan tayamum itu wajib Anda Tapi kalau selain di wajah dan di tangan, maka boleh ketika ada air gabungan caranya. Diwudui yang tidak terkena perban. Yang ada perbannya jangan diwudui. Tangan
disiram, ini disiram. Kaki, misalkan, ya kaki jangan disiram, cukup di apa? Ditayamumi. Cuman yang sehat saja disiram. Jelas ya? Lah, yang menyebabkan batalnya tayamum ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah ketemu air pas tepat sembahyang di daerah yang banyak yang ada air sampai tidak dapatkan air pas tengah sembahyang udan. Idza wujidal ma' batalat tayamum. Kalau ada air, tayamumnya jadi batal. Yang kedua adalah ketika orang itu adalah apa? Menjadi murtad. Ketika orang murtad seperti itu, maka hukum tayamumnya dia itu adalah apa? Hukumnya adalah batal, ya seperti itu. Tayamum gimana caranya? Tayamum itu ngambil tanah sedikit, niatkan tayamum. Nama itu tayamum istibah atau fardhu sholat. Saya niat sementara bersuci dengan tayamum. Diusapkan di wajah. Tidak harus tangannya tebel-tebel tanahnya itu. Habis diambil, disebul supaya tidak apa? Tidak terlalu tebel atau ditatrib itu dikentraknya ya. Terus nanti baru dipakai. Tanahnya harus kita pastikan adalah tanah yang tidak terkena najis, alias tanah yang apa? Suci. Kemudian diambil lagi tangan dari atas sampai siku. Dari atas sampai siku. Ini sekilas tentang tayamum. Saya pernah lihat di Sepur orang tayamum, mari wajah, mari tangan, sikili di tayamum. Tak bilang Pak, tak pakai Pak. Lah terus saya sholatnya gimana? Ya sampai tidak usah, sembahyang usah isomu. Apa jenenge sholatnya hormat waktu. Mari. Engkau nak ketemu panggon enak kan? Lalu mau nak cedik kok. Disebutkan juga ada kamar mandi. Jadi tidak usah dibikin debat. Iki apalagi dek sengaja pembimbing umroh iki ya Allah. Model-model caranya. Ya. Ini tidak sakit. Saya bilang. Ini sudah dikasih gampang sama fikih, ini sudah dikasih gampang. Kan sudah enak. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi sedikit daripada bab tayamum. Nah. Baik. Udah selesai ya bab tayamum ya. Sekarang saya akan sambil lagi. 6:11 ya. 4 lebih berapa? 11. 4 lebih 11 ya. Sekarang ini saya akan membahas apa saja yang dilarang ketika orang itu hadas kecil, apa saja yang diharamkan ketika orang itu hadas besar. Kenaknya, haramnya apa saja, artinya yang larangannya apa saja, pantangan. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, kalau bagi orang yang batal wudhunya maka diharamkan 4 hal. Yang pertama adalah apa? Sholat. Sholat apa saja tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak megang wudhu. Kelalen pas melbu sembahyang dia nganggap punya wudhu, padahal dia tidak punya apa? Nggak punya wudhu. Begitu sudah selesai sholat baru tahu lu iya aku dalam wudhu. Dia tetap dipahalai atas zikir-zikirnya saja, bacaan Fatihahnya, bacaan zikirnya itu dipahalai. Wajib untuk ulangi sholat. Ragu saya tadi wudhu atau tidak, lebih bagus dibatali wudhunya. Ya apa ya, masuk kamar mandi kayak taya apa gitu ya, sesuai dengan caranya ya. Jelas ya. Kemudian
Sholat jenazah tetap wajib wudu. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf harus pakai wudu. Kalau batal, ulang wudunya, terus tawafnya dilanjutkan. Dilanjutkan gimana? Loh ini sudah 3 putaran. Ya sudah, sampai berhentinya di mana? Tengah rono. Ya, misalkan ini sudah 3,5. Ya mana kok ditunduk? Wudu dhisik, engkau balik, engkau nanti kembali di posisi yang itu tadi, bukan ulang dari awal. Atau kalau tidak, pakai tata cara wudunya mazhab Malik. Gimana tata caranya? Dia niatkan untuk berwudu secara mazhab Malik. Nawaitul wudu ila hadatsil asghar lillahi ta'ala. Dia mengucapkan seperti itu. Niatnya juga diniatkan mentaklid Imam Malik. Tapi yang sunnah-sunnahnya itu dilakukan seperti apa? Cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu, ya. Ketika niat, dia basuh di wajahnya, seret. Jangan lupa sampai lehernya, ya. Tangannya digosok-gosok, ya. Ketika membasuh tangannya digosok. Jangan sampai siku-siku, sampai di atas siku. Sudah. Kalau untuk kepala semuanya kudu dibasahi. Ini yang ada di mazhab Malik. Kakinya jangan sampai mata kaki, itu juga digosok kakinya sampai ya di atasnya sedikit lah gitu. Meskipun satu-satu tidak jadi masalah, tidak sampai 3 basuhan tidak jadi masalah. Kalau sudah seperti itu, nanti kesenggol wong lanang, kesenggol wong wedok, tidak masalah. Asal gak ono rasa. Terus kok ketok, pemain sepak bola pas tepak ganteng misalkan, ya udah main. Terutama misalkan yang dari Indonesia, ini ganteng kian misalkan. Nah, jadi kan efek senggolan itu kan juga ya apa ya? Jadi sebenarnya itu kan repot. Nah, jadi kalau seperti itu ya sudah, wis sampai aja punya rasa apa, wis berangkat terus. Kesenggol wong iki, kesenggol wong iku. Kalau tata cara wudu seperti itu, asal tidak ada rasa tidak jadi masalah. Paham ya? Seperti itu. Tidak batal, tidak jadi batal. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh nenteng Al-Quran. Artinya nenteng itu tidak menyentuh, tapi Al-Quran itu dikreseki misalkan, atau ditaruh di tas. Ya, ditaruh di tas, dia tidak bersentuhan secara fisik, ditenteng. Niatnya apa? Kalau dia niatnya adalah untuk nenteng Al-Qurannya, nggak boleh. Lah terus gimana caranya supaya bisa? Saya sudah beli Al-Quran ini, pas sampean bawa kemudian kentut di tengah jalan, ya. Atau ibu-ibu yang lagi dalam keadaan apa? Head, lagi PMS, mukono anaknya Quran, ya Bu, ya suruh orangnya masukkan di dalam tas, kemudian sampai bilang apa? Niatkan saya tidak nenteng Al-Quran, tapi saya nenteng tas. Nenteng apa? Tas. Atau kalau tidak, masukkan apa? Dompetnya masukkan di tas itu, niat atau sampai nenteng dompet. Ini saking terhormatnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang habis dikai yasinan terus ditaruh di bawah, nggak pantas. Itu nama yang aku, jangan. Quran kita kayak blok ojo. Terus kita baca Quran, kaki kita gini, Qurannya kita taruh di, ya model gitu misalkan. Terus Qurannya kayak gini, ditekek disejajarkan dengan kakinya. Nah ini jangan ya, kurang bagus ya untuk Qurannya ya. Baik. Jadi itu kalau bagi orang yang lagi hadas kecil dilarang 4 apa saja? Sholat, tawaf, megang Al-Quran, nenteng Al-Quran. Nenteng itu tidak pakai nyentuh secara fisik. Lebih ada Qurannya itu tak lapisi pakai kain, bau cekel ya bodoh aja. Apa hukumnya? Tidak Bu, tidak boleh. Al-Quran di HP itu tidak jadi masalah, asal jangan engkau buka Qurannya. Kalau itu buka Qurannya, kemudian nanti sentuh, ya bodoh.
Kemudian kalau bagi orang yang junub, bukan haid, orang junub. Junub itu keluar mani atau misalkan dia hubungan suami istri. Ada 4 tadi plus ditambahkan 2. Dia diharamkan 6. Yang pertama tidak boleh sholat. Yang kecuali sampai mandi dulu ya. Sholat tidak boleh. Kemudian tawaf tidak boleh. Ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh nenteng. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh nenteng Al-Quran. Yang kelima, tidak boleh berdiam di dalam masjid. Musola silahkan, karena bukan hukum masjid. Masjid hanya boleh dilewati. Orang haid hanya boleh lewat masjid. Saya mau masuk masjid boleh tak? Boleh, lewat, artinya masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain. Tapi pakai diem, pakai 5 menit di dalam masjid, pakai duduk, itu tidak tidak. Apa alasannya? Takut kotor? Enggak. Karena memang dilarang dalam agama kalau bagi wanita yang haid. Kemudian yang keenam, tidak boleh membaca Al-Quran. Artinya membaca itu adalah 2. 1 dengan niat membaca, yang kedua pakai suara. Loh, saya kalau diundang yasinan ya apa? Ibu-ibu diundang yasin pas dia PMS. Boleh baca, bukan niat untuk membaca Qur'annya, tapi niatkan untuk liani atau dibaca dalam hati atau sampai ini tuh. Kan bisa, tidak pakai suara bisa. Paham? Atau bukan untuk membaca. Misalkan ustazah, iki ustazah terkenal. Siapa yang terkenal di sini? Umi Didi. Mau mana ustazah Umi Didi itu? Misalkan kebetulan panjenengan ini nyampaikan apa? Nyampaikan tausiah, harus membawakan ayat, dan itu disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan baca ayat kan. Itu kalau diniatkan untuk ceramah tidak masalah. Atau misalkan perempuan ada wirid, punya wirid tertentu, ada ayat Qur'annya, baca, tidak jadi masalah. Paham ya? Atau misalkan dia untuk membawakan ayat, atau dia cerita kemudian dia ada ayat Qur'annya, tidak jadi masalah. Artinya bukan murni untuk membaca Al-Qur'an. Ngelalar apalan, hafidhah Qur'an, dia haid, tepak setoran, tidak apa-apa. Niatnya untuk tahfidz, tidak jadi masalah. Bukan semata-mata untuk membaca Al-Qur'an. Gimana hukumnya membacanya? Sah, tidak dilarang, tidak haram. Jelas ini ya? Pegangnya tetap dilarang. Lah, iki sing sore, iki kan tak waras tahfidz, berarti apa gak nyekel, Bos. Ya, kalau misalnya lupa atau apa. Kalau lupa, ya minta bantuan orang lain ya. Makanya kalau ya gimana ya? Ya apa ya kira-kira? Enak ya Pak, dipegang juga tidak boleh, disentuh itu tidak boleh. Ya gimana caranya? Kalau yang terjemahan itu gimana? Kalau kita memegang tafsir yang kiranya tafsirannya itu lebih banyak, maka hukumnya hanya makruh, tidak haram. Asal tidak menunjuk ayatnya, ke ayat itu cekel atau sebelah-sebelah itu cekel. Ya, seperti itu. Loh, ini kenapa kok seperti ini Quran ini? Ya untuk menjaga, untuk menjaga, ya. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh nyentuh mushaf, tidak boleh nenteng, tidak boleh diam di masjid, tidak boleh kecuali apa? Hanya lewat membaca Al-Quran tidak diperbolehkan kalau dengan niat membaca dalam hati boleh.
membaca wirid pakai suara, Bu? Ngelalar Al-Quran dengan niat tahfidz, Bu? Ceramah? Boleh. Jelas ya? Jelas. Kemudian kalau bagi orang yang haid, besok ini terakhir ini haid ya. Yang diharamkan bagi haid itu ada 10. Perempuan kalau kena haid diharamkan 10. Apa saja? Sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, tawaf tidak boleh, nyentuh mushaf tidak boleh, nenteng tidak boleh, tinggal di masjid tidak boleh, baca Quran tidak boleh. Juga ditambahkan puasa tidak boleh, tolak tidak boleh. Tolak tidak boleh ditalak. Perempuan yang lagi haid tidak boleh ditolak. Yang kena siapa? Yang kena dosanya suaminya. Jadi ketika ditalak itu namanya tolak bid'i, tolak yang berdosa. Satu, cuman harus dikembalikan. Ya. Kemudian tidak boleh melewati masjid kalau takut mengotori. Ya. Artinya lewat itu masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain. Kemudian yang terakhir, tidak diperbolehkan bermesraan. Bermesraan antara pusar sampai bawah, Bu. Sampai ini. Ini forbidden, Bos. Oke, ini sampai ini forbidden. Tidak oleh. Dari sini kendukur sakar. Ya. Ya mohon maaf. Ini kalau di agama lain tidak ada. Islam itu paham tentang karakter orang. Ini bukan hal yang tabu. Lah saiki wong remes-remesan di dalan, cekel-cekelan, mungkin cium-ciuman, pacaran sampai perzinahan di mana-mana, tidak ada masalah. Ini ada dikasih dalam koridor agama dengan cara yang sah, dengan cara yang elegan. Loh, istri saya lagi haid, saya lagi birahi. Kira kucing tadi lah. Ini lagi, ya muncul syahwatnya dia. Ya syahwatnya muncul. Gimana? Tidak boleh memaksa istri untuk bermesraan. Artinya Pak, koridor pusar sampai bawah forbidden. Lagi boleh yang menjijikkan buat apa? Kan gitu ya. Harus kita hormati gitu. Yang atas silahkan. Al-istimta' ma baina surrah wa rukbah. Antara pusar sampai lutut forbidden. Jelas ya? Tidak Bu, tidak boleh. Pegang-pegangan tangan, sakarepku pegangan modelnya apa aja silahkan. Tak tumpai tapi pakai penghalang tidak masalah. Ditumpai pakai penghalang Bu. Yang tidak boleh tanpa penghalang. Ya, pokoknya gitulah ya. Ini sekedar apa pengetahuan pengetahuan dasar ya. Nah, ya silakan. Ya. Nah. Kemudian saya istilah untuk hijab. Mohon maaf, yang hijab itu orang laki, tapi sudah usia lah. Misalnya saya tuh ikhtiar saya kan memang ingin sembuh, tapi yang jaga orang laki. Hukumnya gimana? Ya, saya ingin aja ya. Kalau sampai tanya hukum secara jelas, ya, kita itu tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya kita. Dipijat kalau misalkan tidak ada lagi di daerahnya kecuali dia, tidak bisa lagi diikhtiari kecuali dia terpaksa. Ya, lucu yo kabeh yo. Lah mosok sak Sidarjo iki gak ono sing anu. Lho kan ada. Hah? Iya.
Kalau misalkan tidak ada, ya, misalkan tidak ada, atau misalkan ketika sampai dipijet pakai apa namanya, pakai penutup, tidak masalah. Pakai baju memang. Pakai baju, Ya, hanya sentuh ini aja. oh tidak masalah, Ah. tidak jadi masalah, tidak masalah, wis tidak masalah. Merata enggak? Ya. Yo. Pijet ini. Ojo kok milih sing ganteng sisa-sisa. Jelas ya? Begitu. Ya. Nah, jadi dipijet ya tidak jadi masalah, cuman tadi yang saya terangkan sudah paham insya Allah ya. Ada pertanyaan lagi? Nang di kabeh ku ngali kabeh. Tugas. Apa nguyuh? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Hukum apa penunda haid ketika untuk umroh itu? Nih bagus. Ini kita masih belum babul haid ya, tapi cuma bisa boleh tak dengarkan. Obat pakai penunda haid. Saya pernah waktu itu bawa jamaah umroh. Ini ketika sudah kita mau berangkat umroh, ini cuma tinggal 3 hari saja, kita di Mekah 3 hari aja. Saya ini lagi lu, istri saya haid, gimana? Oh ya wis, gampang. Akhirnya kita lihat di kitab fikih, pakai penunda obat atau penghilang itu kan sehari ya, sehari atau 2 hari. Itu bisa, tak masalah. Ya, obat penunda haid itu bisa, tak jadi masalah. Jadi kalau perlu dibawakan untuk bagi jamaah-jamaah itu, memang itu dicari. Ya, kita waktu itu kita belikan di Saudi, dapat obatnya penunda haid. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau bagi Al-Quran terjemahan tulisan Latin tidak apa-apa, ya. Atau terjemahan artinya tidak apa-apa. Paham? Enggak. Kalau tulisan Latin tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tidak masalah. Yang penting sampai baca Quran. Yang penting sampai baca Quran. Jadi kadang hukum ini ya mohon maaf, ojo terlalu ketat-ketat. Nek terlalu ketat itu nanti kadang juga orang itu juga repot. Tapi cuma kalau sama saya ya tanya hukum, ya saya jelaskan yang saya tahu itu aja. Mas kok dikudu sampai Mas? Kini loh bos. Kini loh. Sini loh gitu. Ada angin tak bukan was ini. Kini loh mungkin loh. Saya nunggu pertanyaan dari sampean kan. Sebagai closing saja atas masalah sholat orang yang sakit. Jadi gini, sampai lihat kondisi pasiennya. Nek kiranya pasiennya ini nanti lagi dalam kondisi pertama masuk rumah sakit, pertama masih rewel, iya. Nah, cukup sampai bilang Pak sembayangi sak bisai pertama. Kalau tidak bisa, ternyata dia sudah melemah, kondisinya tadi itu sulit untuk menggerakkan kepala dan lain sebagainya, dalam kondisi yang sangat berat dan lain sebagainya, maka kalau misalkan di hari itu dia tidak sholat dulu, tidak jadi masalah. Paham? Ya. Apa? Memakai pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Terus yang kedua, bagi yang bersuci, menurut mazhab Malik, kalau seandainya dia mau bersuci, kalau mazhab Syafi'i sudah iso bersuci, tidak apa-apa sholat hormat waktu, tapi nanti setelah selesai digodok. Kalau di dalam mazhab Malik sulit seperti itu, dia harus pakai bantuan orang lain dan lain sebagainya, maka boleh sholat sebisanya. Setelahnya itu tidak digodok, tidak jadi masalah. Jadi luas ya. Ini cuma sampai sini yang saya terangkan, jangan terlalu jauh. Makanya ketika habis diterangkan pendapat ini, kata penulisnya itu dibilang yang bertakwa kepada Allah, sing hati-hati ambil Allah dalam bab ini, ojo digampang. Paham ya? Seperti itu. Cuma juga
sampai kepada orang yang sakit, jangan sampai bikin orang itu tadi benci sama sholat gitu ya. Cuma sampai ilmu saja, pelan, yang lembut. Lali-lalian, emak saya ini lali-lalian. Gimana? Pokoknya ilinge ambil sembahyang maghrib, isya sama subuh. Zuhur asar lupa. Tak bilang kalau orang lupa tidak wajib sholat. Lupa. Ikut. Kumat-kumatan. Lah terus tugasnya gimana? Bilangan sholat. Apa sholat? Begitu maghrib, begitu datang maghrib, rumu adzan maghrib, langsung wudu. Oh iya sholat. Bola aneh orang. Ketika dia pekut, jangan disuruh sholat, biarkan. Pekut, terus pekut. Tak sholat, tak apa. Ketika dia ingat sholat, ya sudah sholat. Ya. Itu kan kalau orangnya pekun, tapi kadang ada orang tua itu yang dia itu ingat sholatnya ini, kewas-wasannya itu terlalu tinggi. Kemudian ya wis tuwek lecek gitu. Waktu titik ngentut, dari waktu sholat, waktu ngentut, wudu mana? Tapi diomong ini tidak bisa. Apa yang wudu mana? Itu seperti apa? Kalau dia seperti itu, sampai kentutnya katanya Habib tidak batal. Oh iya kan katanya saja. Karena ya apa? Artinya itu ya mungkin ya apa ya, orang itu sudah jarang makan, ya sulit untuk menerima apa-apa di perutnya. Jadi anginnya itu los, kayak lewat terowongan. Loh artinya kan begitu ya. Jadi seperti itu. Wes cukup pensiji wae Mas. Sik cukup untuk pensiji wae. Kenapa? Karena kalau terus-terusan seperti itu, balak-balik, tidak bisa. Paham ya? Kalau misalnya tangan kita nggak bisa, tangan terluka, terluka, kemudian pakai sahabas itu. Iya. Untuk wudunya itu gimana? Nggak apa-apa sih, kena air cuma bisa, boleh nggak? Kalau ya kena air, kalau tensoplos biasanya kan tidak terlalu tembus apa enggak? Tembus sampai rapi, sampai menyeluruh. Maksudnya menyeluruh. Ya gini lah. Loh iya enggak, maksudnya bisa tembus sampai menyeluruh. Bisa, ada lapisan. Iya, berarti tidak perlu dibasahi. Sampai wudu cukup sampai wudu seadanya. Ya, yang ini tidak usah dikasih air. Yang untuk mengobati yang ini sampai tayamum. Mari wudu lapono kabeh, ngambil tanah, ya sedikit niat tayamum. Nanti ini kalau sudah sembuh sampai godok. Karena apa? Karena itu terjadi pada tangan, pada tangan dan wajah. Jelas ya? Misalkan lukanya di sini, ya sama seperti itu. Kalau kaki enggak ya? Kalau kaki tidak perlu digodok. Ya. Jadi gini, wajah sudah dibasuh, tangan sudah dibasuh, kepala sudah dibasuh. Nek waktu ini sekil, disikno sikil sing gak ono disik. Misalkan kiri, anunya itu di kanan, dia kirinya dulu tidak apa-apa. Terus ini sisanya gimana? Silaman pelan-pelan, titik, straight. Yang untuk yang ini di tayamum. Di tayamum sudah sholat. Ada dua pendapat. Yang pertama itu mengatakan mesti digodok, yang kedua tidak wajib digodok. Kita gantung lah sudah. Ojo soro-soro. Ya. Ini yang saya bawakan materi ini berat apa enggak? Berat apa enggak? Enggak. Jadi kalau misalkan pertemuan pertama seperti ini, ya mungkin masih agak bingung. Tapi nanti kalau misalkan sampai sudah lihat di mana di tayangannya, ya ulangannya dan sebagainya, nah itu sampai mesti lihat ulangannya. Kalau nanti misalkan ada yang tidak dipahami, sampai tanyakan, ya. Jadi, sudah ya, jelas. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.